Halo anak-anak semuanya, hari ini bersama Ibu Sharon kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak yang sudah siap beribadah, coba angkat tangannya. Yang sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita nyanyikan lagu, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita katakan sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Anak-anak semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan jangan ada yang toya-toya lagi, jangan ada yang ngintip-ngintip sana sini lagi. Kita mau fokus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kesehatan, sehingga kami bisa kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih tetap bangkit berdiri anak-anak. Siapa yang di sini senang untuk memuji nama Tuhan? Ibu juga senang ya. Yuk, dengan hati yang senang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berjalan, kita senang untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak kapan? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus
Ya, silakan duduk semuanya. Anak-anak tahu nggak ini tanda apa? Tanda apa ya ini ya? Ini namanya tanda stop. Tanda stop ini kita mau mengingatkan tentang apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Apa aja ya yang Tuhan Yesus perbuat bagi kita? Ya, Dia mengampuni dosa-dosa kita, Dia menyelamatkan jiwa kita, lalu Dia juga diam dalam hati kita dan menyucikan hati kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian, stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh. Tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan yang mengajar kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan juga mengasihi Dia. Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya juga Engkau berkati tante yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu GBT Holy 300. Bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya hari ini kalian mau dengar firman Tuhan, duduk dengan baik, duduk dengan rapi. Ya
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ibu punya nih di layar digambar nih ya. Perhatikan ya. Ya, ini anak sedang apa coba? Ya, betul. Anak sedang melompat. Lalu, ini gambar apa? Anak sedang berlari. Berikutnya, anak sedang bermain bola, sedang menendang bola. Nah, waktu melompat, waktu berlari, waktu menendang bola, anggota tubuh mana yang dipakai? Betul sekali, kaki. Semua punya kaki? Punya ya. Nah, kaki ini siapa sih yang menciptakan? Betul sekali, Tuhan yang menciptakan kaki kita. Ya, dengan kaki kita bisa lompat, bisa berlari, bisa berjalan, bisa menendang bola. Tapi pernah tidak kalian melihat orang yang gak punya kaki? Kakinya gak ada. Pernah? Mungkin pernah. Atau punya kaki tapi gak bisa berjalan. Biasanya kalau kakinya sakit, gak bisa berjalan atau gak punya kaki, dia pakai apa? Pakai tongkat atau pakai kursi roda. Nah, pada saat zaman Tuhan Yesus ada loh orang yang tidak bisa berjalan karena kakinya sakit. Namanya orang lumpuh. Nah, pada saat itu belum ada kursi roda. Jadi kalau ada orang lumpuh bagaimana? Mereka harus digotong. Ya. Nah, hari ini Ibu mau bercerita tentang cerita yang terdapat di dalam Alkitab. Ya, ceritanya adalah tentang 4 orang sahabat yang punya teman yang sakit lumpuh. Ya, atau kita mau dengar cerita dari firman Tuhan tentang orang lumpuh. Ya, ceritanya ini terdapat di dalam Alkitab. Ya, pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Ya, waktu itu Tuhan Yesus sedang pergi ke suatu tempat, ke sebuah rumah. Ya, dia sedang mengajar orang banyak tentang firman Tuhan di dekat tempat tinggal si lumpuh dan 4 orang sahabatnya ini. Ya, waktu 4 orang sahabat ini dengar kalau Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah yang dekat dengan mereka, maka mereka punya inisiatif. Ya, mereka mau bawa teman mereka yang lumpuh tadi untuk pergi kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Wah, mereka yakin, mereka percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan temannya ini yang sedang sakit lumpuh. Karena apa? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh karena dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah. Dia berkuasa atas segala sesuatu termasuk atas penyakit. Maka dia segera gotong temannya ini di atas tilam. Ya, perhatikan tuh ya di gambar ya. Pakai tilam, ujung-ujungnya dikasih tali, terus mereka ikat, terus mereka gotong. Ya, mereka gotong berempat ya. Temannya yang di atas yang lumpuh itu mungkin bersenang ya punya teman yang setia, teman-teman yang baik. Mereka datang, mereka mau pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Ya, dengan harapan temannya ini bisa disembuhkan. Mereka jalan, lihat itu rumahnya sudah kelihatan. Tapi coba lihat apa yang terjadi di rumah itu. Rumah itu penuh dengan orang. Sampai pintunya nggak kelihatan karena tertutup semua oleh orang. Wah, ketika 4 orang sahabat ini bersama dengan orang lumpuh itu sampai ke tempat rumah di mana Tuhan Yesus ada, mereka bingung. Aduh, penuh sesak. Bagaimana bisa kita masuk? Nah, kalau nggak bisa lewat pintu, kita bisa lewat mana? Lewat jendela, betul. Mereka coba lewat jendela. Ya, sama aja. Jendelanya juga penuh dengan orang. Terus gimana dong? Bagaimana ini? Gak bisa lewat pintu, gak bisa lewat jendela. Salah satu di antara mereka punya ide. Gimana kalau kita ke samping rumah, ada tangga kan? Kita naik tangga, terus kita naik ke atas
atap, lalu kita buat lubang, terus kita turunkan teman kita dari atap. Betul tidak? Betul sekali, itu ide cemerlang. Ya, pada waktu itu rumah-rumah di Israel ya biasanya punya tangga di samping rumah. Ya, terus atapnya itu datar, rata sehingga bisa untuk berdiri di atasnya. Maka mereka segera dengan senang hati ya. Mereka punya ide, mereka masih ada jalan. Mereka lari, mereka jalan ya naik ke atas tangga. Lalu mereka segera bikin lubang di atas atap ya. Mereka di atas atap terus kemudian mereka segera turunkan temannya dengan hati-hati. Turunkan ya, pegangin talinya dengan kuat. Ya, wah temen yang lumpuh juga berharap, aduh semoga ini jalan yang terbaik, aku bisa sembuh. Teman-temannya juga datang dengan semangat, dia dengan hati-hati turunkan temennya. Terus orang-orang yang sedang asik mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, tiba-tiba melihat ke atas, kok ada orang turun dari atas? Ya, mereka lihat, oh, di atas ada orang menurunkan temannya. Sampai orang itu turun ke depan Tuhan Yesus. Nah, karena Yesus adalah Allah, dia tahu siapa orang lumpuh tadi. Dan maksud daripada 4 orang teman itu membawa temannya yang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pertama-tama Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wah, orang-orang yang mendengar kaget. Kenapa? Loh, kok Yesus mengampuni dosa orang itu? Bukankah yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah? Kenapa Yesus mengampuni dosa orang itu? Ya karena Yesus tahu orang itu harus diampuni dosanya. Dan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Wah, orang lumpuh ini sangat senang. Teman-temannya pun ikut senang karena Tuhan Yesus peduli kepada orang lumpuh ini. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya Tuhan Yesus mengampuni dosa daripada orang lumpuh tadi, tapi Tuhan bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, orang lumpuh yang sudah diampuni dosanya ini, yang sudah bersuka cita karena apa yang Tuhan lakukan kepada dirinya, dia segera berdiri. Hup, kakiku bisa berdiri. Aku bisa berjalan. Aku bisa melompat. Wah, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kaki orang lumpuh tadi. Sehingga dia bisa berjalan, dia bisa melompat. Wah, dia memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, kira-kira orang yang melihat peristiwa itu bagaimana ya? Wah, mereka juga pasti senang ya. Mereka juga ikut-ikut. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan. Apalagi 4 orang temannya tadi. Wah, di atas mereka juga pasti puji Tuhan. Haleluya. Teman kita sudah sembuh. Ya. Di sini kalian belajar lagi. Yesus adalah Allah yang bisa mengampuni dosa kita dan menyembuhkan penyakit kita. Maka kita bersyukur juga bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan dia sanggup menyembuhkan sakit kita. Ya, kalian mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengampuni dosa kalian? Dan ketika kalian sakit, kalian mau berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang sakit. Hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kalian mau percaya kepada Tuhan? Harus percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum ibu ngajak kalian berdoa, ibu mau kasih tugas sama kalian. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah, nah, ibu tanya dulu, kalian pernah tidak marah-marah sama papa atau mama? Ngambek. Kalian pernah? Atau mungkin kalian membantah, gak mau taat sama papa mama? Atau kalian pernah nakal sama kakak atau adik kalian? Kalian pernah berbuat salah? Ya, semua kita pasti pernah berbuat salah. Nah, tugasnya adalah belajar yuk. Ketika kalian berbuat salah, kalian berminta maaf lah ya. Ketika kalian berbuat salah, minta maaf lah.
Papa, Mama, maafin aku, ya, sebutkan namamu. Ya, maafin Esther karena sudah marah-marah sama papa atau mama. Maafkan kakak karena saya sudah mukul. Atau maafkan adik karena aku sudah mencubit. Ya, terlebih kalian berdoa kepada Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Tuhan Yesus, maafkan saya karena hari ini saya sudah nakal. Maafkan saya karena hari ini saya sudah berbuat salah. Bisa? Minta maaflah ketika kalian berbuat salah, ya. Terus untuk 1 minggu ke depan kalian belajar, ya. Ketika berbuat salah segera minta maaf kepada orang itu, terlebih kepada Tuhan. Bisa? Bisa dong. Anak-anak sekolah minggu GBT Lusikertus ada anak-anak hebat. Anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Pasti bisa. Oke? Kalau iya, belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau mengampuni kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, Ibu akan bacakan satu bagian Alkitab yang mengatakan tentang hal ini, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kalian tidukan Ibu ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ibu ulangi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Nanti tirukan Ibu berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus, tolong kami mempercayai Engkau sebagai Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ampuni juga kami yang suka berbuat dosa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang pengampun, mengasihi kami, bahkan Engkau berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kita pun mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan kita. Nanti orang tua bantu anaknya untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya nanti dapat diberikan ke guru sekolah minggu atau ke kotak persembahan yang ada di gereja. Sambil anak-anak mempersiapkan persembahannya, kita nyanyikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Minggu depan kita masih beribadah secara online ya.
khusus untuk anak-anak balita dan kelas TKB dan TKA. Untuk kelas 1 ke atas bisa datang langsung ke gereja setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi. Sekian pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.